mana tuh? Wah, mati tuh. Udah ketemu. Anjir rame, Cok. Halo? Pergi, Cok. Banyak banget, coy. Kecampur kelas 5. Tadi kan nggak siap. Mana? Pegang kayak gini. Oke, karena kerja dulu. Nanti kalau kamu baru. Dan tadi nggak siap. Karena mana sudah. Ini baru ngecek. Tutup. Baru cari. Enggak, Mi. Gurunya kemana? Gurunya kemana? Salam Pramuka. Kakak-kakak pembina dan adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pramuka kita pada hari ini. Tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Untuk membuka acara kegiatan kita hari ini,
Mari kita buka dengan doa yang akan dipandu oleh Kak Wuri. Kak Wuri, kami persilahkan. Terima kasih Kak Siwi. Adik-adik yang ada di rumah, kakak pembina yang hadir di tempat ini. Sebelum latihan pramuka kita mulai, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing, supaya di dalam latihan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita ambil sikap doa, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Sujud bakti mulai. Selesai. Adik-adik yang terkasih, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya. Kakak hanya akan mengingatkan, jangan lupa setiap hari kita selalu melaksanakan prokes, karena pandemi masih ada. Prokes yang akan kita lakukan, masih ingat kan? Adalah 5M. M yang pertama, Memakai masker dengan masker yang standar. mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Ya, itulah adik-adik ya. Masih ingat ya, tetap dilakukan dimanapun kita berada. Untuk membuka acara hari ini, mari kita lakukan menyanyi dan juga agar kita tetap semangat, menyanyi dan juga tepuk-tepuk. Kalian masih ingat lagu dan tepuk-tepuk yang setiap kali kita lakukan? Ada tepuk pramuka, tetapi ada juga tepuk 3 kali pramuka. Masih ingat ya? 3 kali tepuk pramuka ini kita lakukan dengan cara tangannya yang pertama seperti ini ya, mengatup. Tepuk pramuka, rok, pramuka, 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 prajamu, dakarana. Terus nanti yang kedua, tangannya ini yang sebelah kanan, tepukkan di telapak sini. Pramuka, pramuka, prajamu, dakarana. Nanti untuk yang ketiga, tangannya seperti ini. Menyilang. Ya, menyilang ini ya. Pramuka, pramuka, prajamu, dakarana. Seperti itu. Ya, siap adik-adik? Ya, kita lakukan ya. 3 kali tepuk pramuka. Ya, itu 3 kali tepuk pramuka. Nah, untuk melakukan 3 kali tepuk pramuka, kita tidak perlu mengucapkan, tetapi hanya tepuk. Kita ucapkan lagi, kita lakukan sekali lagi ya. 3 kali tepuk pramuka. Ya, terima kasih adik-adik semuanya semangat dalam melakukan tepuk. Masih ingat lagu? Di sinilah, di sini kita bertemu lagi. Kita ucapkan ya, kita lagukan ya. Masih ingat ya? Bersama-sama boleh sambil adik-adik sambil bergerak boleh. Di sinilah, di sini. Adik-adik semuanya berdiri ya. Ya, berdiri ya, coba adik-adik. Adik-adik berdiri boleh ya, berdiri supaya lebih semangat. Di sinilah, di sini, siap. 1, 2, 3. Di sinilah, di sini kita bertemu lagi. Di sinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hai. Pramuka Siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sekali lagi yang lebih semangat. Lebih semangat lagi adik-adik. Lebih semangat lagi ya, bareng-bareng ya bersama dengan kakak-kakak yang ada di Nanti sini. setelah tepuk kita sambung dengan lagu Pramuka. Tepuk dulu ya. Begitu ya Kak Sivi ya? Ya Pak Uri. 3 kali tepuk pramuka, terus kembali dengan lagu secara semangat, dengan cara semangat ya. Sekali lagi, 3 kali tepuk pramuka. Inilah di sini kita bertemu lagi.
bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hai. Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita semua. Ya, sudah bisa belum adik-adik menyanyikan lagu tersebut? Bisa. Apa lagi Kak? Bisa, Bu. Ya, selanjutnya ya Kak Uri ya. Tadi Kak Uri, apa selanjutnya ya? Selanjutnya adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan materi tentang seputar penghijauan. Kalau mau tahu lebih lanjut, lebih dalam, akan disampaikan oleh Kak Joko. Mari Kak Joko. Terima kasih ya. Kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak pembina. Nah, adik-adik penggalang yang ada di rumah masih semangat? Masih semangat ya. Tetap semangat ya. Kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, kita hari ini kegiatan pramuka yang pertama kali kita akan membahas tentang penghijauan ya. Tetapi sebelumnya ya kita akan menyaksikan bersama dulu tayangan video berikut ini ya tentang penghijauan. Silakan. Bagaimana jika semua orang di dunia ikut menanam satu pohon untuk menjaga kesehatan bumi kita ini? Berlibur ke desa yang penuh pepohonan rindang, rasanya pasti seger banget deh. Dengan pemandangan serba hijau dan juga udara yang masih sejuk, nggak ada tuh yang namanya polusi sama cuaca panas kayak di kota. Dari situ harusnya kita tahu kalau pohon itu bisa bikin lingkungan jadi adem. Tapi coba bayangkan deh, kalau setiap hari jumlah pohon di bumi semakin berkurang guys, akan banyak dampak negatifnya deh. Pertama nih guys, terjadi kekeringan. Kalau hutan sampai gundul, gak bakal ada lagi tuh akar tanaman yang bisa ngebantu penyerapan air ke dalam tanah. Otomatis sumber air bersih dalam tanah ataupun sungai udah pasti berkurang tuh. Kedua, banjir sama longsor bakal menyusul. Nah, ini nih yang melanda Jabodetabek di awal tahun 2020. Karena kekurangan pohon buat nahan air, terus sungai dan juga gorong-gorong dipenuhin sama sampah, hujan yang turun ke bumi bakal menggendang jadi banjir. Selain itu guys, kalau pohon di hutan pada ditebangin, bakal banyak tuh habitat hewan yang terancam karena berbagai rantai makanan jadi keganggu. Dan yang paling parah dari semuanya, ya meningkat tuh pemanasan global. Akhirnya muncul pertanyaan, kok bisa sih tanpa pohon bumi ngalamin global warming? Ya tentu bisa. Di sekolah kita udah belajar kan, kalau tanaman itu menyerap zat karbon dioksida dan juga gas beracun lainnya dari udara pas siang hari. Ya itu bagian dihasilkan dari makhluk hidup, asap kendaraan bermotor, limbah pembakaran pabrik, ataupun efek rumah kaca. Intinya kalau karbon dioksida meningkat, lapisan ozon di atmosfer bumi itu bakal menipis, yang membuat bumi semakin panas dan kondisi makin gak stabil guys. Nah, bumi yang panas ini nih bisa bikin es atau gletser di kutub mencair hingga akhirnya permukaan laut pun naik. Ini bukan mitos loh guys. Sebuah observatorium udara bernama Mauna Loa Observatory mengabarkan pada awal tahun 2019 kadar CO2 di udara mencapai 415 bagian per juta atau disingkat ppm. Jumlah yang gak main-main kan tuh? Ya menurut artikel Sains Kompas, pada zaman es dulu kadar CO2 di udara itu hanya mencapai 200 ppm. Ini artinya kadar CO2 yang normal di udara tuh sekitar 300 ppm guys. Kalau makin meningkat lagi, banyak hal-hal buruk yang bakal terjadi sama planet tempat tinggal kita ini. Contoh, lahan pertanian bakal gagal panen. Terus suhu udara yang terlalu panas juga bisa bikin tanaman mati. Kalau semua tanaman rusak nih guys, sumber pangan kita pasti bakalan habis dan kelaparan pun pasti terjadi. Nah, gelombang panas di udara juga bisa bikin manusia sakit loh. Kena terik matahari aja udah ngeluh, apalagi kalau tiap hari panas. Bisa-bisa kanker kulit dah. Dan dampaknya bukan cuma ke manusia aja, hewan-hewan juga bisa punah kalau panas bumi itu makin meningkat. Ujung-ujungnya bumi kita ini sama persis tuh kayak cerita film animasi Wall-E. Lihat aja tuh guys,
Udah gak ada satupun pohon kecuali sampah sampai bumi kita tuh gak bisa ditempatin. Makanya kita tuh gak boleh anggap sepele soal pemanasan global ya. Udah tahu kan kerugian besar yang bakal kita alamin kalau pohon ditebangin terus. Nah, sebenarnya belum terlambat untuk menahan semua kerugian yang udah disebutin tadi loh. Bayangin deh, kalau setiap manusia di bumi punya kesadaran untuk menanam satu pohon aja di lingkungan mereka, kita semua akan menyelamatkan bumi. Ya, sebenarnya emang ada sih kegiatan amal menanam pohon yang dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia maupun internasional. Di negara kita sendiri, sudah ada keputusan presiden yang menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia atau disingkat HMPI. Sementara secara global, tanggal 21 November udah ditetapin sebagai Hari Pohon Internasional atau World Tree Day. Tapi kan itu pasti nggak diikutin sama semua orang di dunia ya, dan juga belum cukup efektif buat nyembuhin kesehatan bumi. Menurut Google, jumlah populasi umat manusia di bumi mencapai kurang lebih 7,7 miliar jiwa. Jumlah yang fantastis kan tuh buat nyelamatin bumi. Ini artinya kalau semua orang bersedia, bakal ada sekitar 7 miliar lebih pohon baru yang bisa menghambat berbagai kerugian tadi. Kita paham betul pohon punya peran vital untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia ini karena menghasilkan oksigen. Diketahui rata-rata pohon menghasilkan oksigen sebanyak 1,2 kg. Kecuali untuk pohon termesi yang bisa menghasilkan 78 kg oksigen per hari. Sementara manusia menghirup sebanyak 0,5 kg oksigen per harinya guys. Itu artinya satu pohon bisa mensuplai oksigen kurang lebih buat 3 orang. Dan kalau misalnya kita nambah pohon sebanyak jumlah populasi di dunia, pasti cukup dong buat bikin udara di bumi sehat lagi. Selanjutnya, kalau jumlah pohon bisa bertambah sesuai populasi manusia, itu artinya gas-gas beracun dan kadar karbon di udara bakal lebih cepat diserap sebelum membuat lapisan ozon menipis. Iklim akan lebih bersahabat lagi dan temperatur bumi kembali stabil. Kemudian gak bakal ada lagi masalah kekeringan terjadi guys. Sumber air bersih akan dijaga oleh ratus ribuan akar pohon di dalam tanah. Begitu juga sama banjir dan longsor yang nantinya bisa ditahan sama akar pepohonan. Hewan-hewan kembali hidup bahagia karena habitat mereka disediain seperti semula. Es di kutub gak bakal mencair lagi dan permukaan laut juga akan naik. Kalau seandainya nih, tiap orang merasa terpanggil dan bertanggung jawab buat nanam satu bibit pohon aja, bayangin deh berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Menanam pohon juga perbuatan amal yang besar buat keberlangsungan planet ini dan generasi selanjutnya guys. Paling enggak sekitar 25 pohon yang ditanam lah selama kita hidup di dunia ini. Itu benar-benar lebih dari cukup loh. Nggak susah kok buat memulainya, sumpah. Cukup mengambil bibit pohon yang tersedia di lingkungan kita aja. Tinggal gali tanah dan tanam, baik di perkarangan, lokasi mata air, daerah aliran sungai, dan kawasan hutan. Yang penting dirawat. Pasti bakal berkembang biak sendiri karena kita itu negara tropis dan punya tanah yang subur. Terus nih, kalau misalnya kalian bingung mau nanam pohon di mana, cukup kok merawat bunga-bunga di taman aja. Dan untuk masyarakat di daerah pedesaan, sangat dianjurkan ya untuk menanam pohon di sekitar sungai ataupun hutan. Dan yang paling penting nih guys, untuk jenis tanaman pohonnya juga harus diperhatiin ya. Jangan menanam pohon yang bernilai ekonomi tinggi kayak pohon jati ataupun mahoni. Kenapa? Karena bisa menggoda masyarakat buat melakukan penebangan liar secara diam-diam. Sebaliknya, cobalah tanam pohon gede-gede jenis beringin, kesambi, asam, dan juga trembesi. Ayo guys, mulai sekarang kita budayakan tuh gerakan menanam pohon. Menanam satu pohon demi menyelamatkan bumi kita nggak susah kan? Baik anak-anak, baik adik-adik penggalang semuanya, ya. Setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, ya, semoga kita terbuka wawasannya, ya, pengetahuan kita terbuka dan juga tergerak hati kita ya. Betapa pentingnya pohon bagi kehidupan, ya. Karena kebutuhan pokok kita itu tidak hanya makanan, pakaian dan tempat tinggal ya. Tapi juga kita butuh yang namanya oksigen ya, udara segar ya, itu baik untuk kesehatan dan juga air. Jadi oksigen dan air ini keberadaannya sangat tergantung kepada kelestarian hutan tumbuhan yang ada di bumi ya. Begitu pentingnya peran serta tanaman terhadap kehidupan kita ya. Baik, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya nanti tentang materi penghijauan ini nanti akan disimpulkan di akhir kegiatan kita. Namun sebelumnya kita akan mengadakan semacam diskusi ya.
diskusi di sini ya. Kakak akan memandu kalian ya untuk berdiskusi secara multi arah ya. Kita mengadakan interaksi multi arah ya. Kita bisa bertanya jawab. Diskusi itu bertanya jawab ya. Kalian bisa menyampaikan pertanyaan yang ada di benak kalian kepada forum ini ya. Nanti akan dijawab oleh teman-temannya ya. Untuk itu perlu teknis ya. Karena kita menggunakan Zoom meeting, maka ketika kalian ingin bertanya, silahkan tunjukkan angkat tangan ya. Kemudian jangan lupa setelah dipersilahkan kalian unmute ya, itunya apanya? Mic-nya ya, di unmute. Unmute itu berarti tidak dibisukan, jadi bisa bicara. Paham anak-anak? Paham, ya? Pak. Ya, baik. Kalau sudah paham, nanti siapa yang menjawab juga begitu ya. Nanti angkat tangan, kemudian di unmute. Setelah itu, kalau kalian tidak perlu bicara, bisa di mute lagi. Oke, bisa dimulai? Siap ya? Oke. Baik, silahkan siapa yang ingin bertanya. Kita sampaikan ke dalam forum ini. Forum diskusi ini ya. Silakan angkat tangan, mungkin ada di benak kalian yang ingin ditanyakan tentang penghijauan ya, seputar penghijauan. Tolong dibantu kakak-kakak siapa yang angkat tangan. Jangan malu-malu, jangan takut-takut ya. Kita adalah seorang pramuka, jadi harus berani. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran, ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Atau mau share pendapat dan sebagainya boleh. Tidak harus bertanya. Nanti siapa yang menyanggah boleh. Silahkan. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Pramuka tidak boleh malu, tidak boleh takut. Ya. Ada? Dari berapa? 187 peserta ya. 187 peserta. Pasti ada yang bisa berani untuk bertanya ya. Ayo dari 5A, 5B, 5C, 5D, dan juga kakak-kakak kelas 6. Ada enggak ini? Sesi kita diskusi di sini. Ya, diskusi itu bertukar pikiran, bertukar pendapat, ya, bertanya, ya, itu namanya diskusi, ya, membahas. Ya, silakan, Irfan, bagus sekali. Terima kasih Irfan. Tetap semangat, ya. Silakan. Kak, bagaimana cara menanam pohon, Kak? Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara menanam pohon, ya? Ini cara menanam pohon, ya. Mungkin jarang kita lakukan, ya, apalagi kalian yang di rumah, ya. Oke. Sebelum dijawab, apakah ada yang mau menjawab di antara kalian? Silakan. Bagaimana cara menanam pohon? Ya, ya. Ada nggak yang pasti di antara kalian tuh pasti ada yang tahu ya, tahu jawabannya. Jangan malu-malu, jangan takut salah. Ya, jawab saja. Silakan. Putu ya? Putu Alicia. Ya, silahkan Putu Alicia, sampaikan kepada temanmu. Cara menanam pohon memakai bibit. Memakai bibit ya. Terus lanjutkan, dijelaskan ya. Dikubur di tanah. Ditanam. Bisa diulangi Putu Alicia? Silahkan. Diulangi lagi nggak apa-apa. Bibit pohon akan ditanam. Dikubur di tanah. Cukup itu? Iya. Terus? Itu iya. diurus. Oh, terus diurus. Baik. Dikuburnya. Ini bibit ya? Putu. Maaf, ini bibit ya? Bibit atau benih? Kalau benih itu masih dalam bentuk ini biji ya? Biji. Tapi kalau bibit sudah tumbuh tunasnya. Ya. Yang mana ini? Bisa diperjelas? Atau temannya yang lain yang ingin menambahkan. Bagus sekali jawaban Putu Alicia, tidak salah ya. Cuma mungkin ada sedikit yang kurang jelas ya. Dikuburnya bagaimana? Apa semuanya dikubur bibit itu atau
atau ini ya. Ya, silakan. Ada yang mau menjawab lagi? Silakan. Tapi terima kasih untuk Alicia. Sama-sama Pak, maaf salah. Enggak apa-apa. Ya, bagus sekali. Terima kasih sudah berani ya. Sudah berani. Tidak ada yang salah di sini ya. Silakan yang mau menambahkan atau memperjelas ya pertanyaan dari temanmu Irfan. Ada enggak? Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ini pramuka itu melatih kita untuk berani ya. Untuk berani. Disinilah kita melatih diri untuk berani ya. Kita di sini termasuk interaksi sosial ini ya, sosial karena kita inti dari pertemuan kali ini adalah sosial ya, cinta alam. Nah, kita angkat temanya adalah penghijauan. Nah, ayo silahkan. Ada? Feren mau menjawab ya? Ya, silahkan Feren di unmute. Ya, silahkan. Pertama beli bibit tanaman yang kita mau. Ya. Setelah itu kita tanam bibit itu di dalam tanah. Kemudian kita rawat tanaman itu. Gitu ya. Itu tadi pertanyaannya bagaimana cara menanam ya? Menanam saja ya. Ya Irfan ya. Iya. Iya, oke, bagus. Terima kasih Faren. Yaitu kita beli atau ambil bibit, kemudian kita tanam ya. Caranya dengan tentu saja dengan menggali tanah ya, menggali tanah lalu kita taruh di dalam tanah itu, kita kubur ini apa sebagian ini ya tanamannya, baru kita rawat kan begitu. Tindak lanjutnya adalah dirawat. Kalau cuma menanam ya seperti itu ya. Mungkin ada tambahan lagi? Ada? Banyak pendapat semakin bagus ya, semakin bagus, semakin menguatkan. Oh, Argo, silahkan Argo. Ya, terima kasih Argo, silahkan. Gali tanahnya Pak. Setelah itu tanam bibitnya dan kasih pupuk dan merawatnya Pak. Oke, bagus sekali ya. Ini ditambahkan dengan memberi pupuk ya. Mengapa diberi pupuk, Argo? Ini pertanyaan Pak Guru, Pak Kakak Pembina. Agar subur, Pak. Agar subur. Subur. Tanahnya atau tanamannya? Tanamannya, Pak. Oh, tanamannya yang subur ya. Oke, terima kasih. Baik, ayo semangat lagi. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Kakak kira cukup ya? Atau mungkin ada pertanyaan baru lagi? Ya, ini bagus sekali kalau muncul pertanyaan. Ada yang tunjuk jari, silahkan. Lucia dari 5A ya. Oke, silahkan. Di unmute ya. Pagi Pak, hari ini saya mau nanyain. Bagaimana menimbulkan rasa kesadaran seseorang agar tidak menebang pohon? Bisa diulangi lagi? Lebih jelas lagi, ulangi. Bagaimana menimbulkan rasa kesadaran seseorang untuk tidak menebang pohon? Bagaimana menimbulkan kesadaran rasa semua orang untuk tidak menebang pohon. Untuk tidak menebang pohon. Bagus sekali ini pertanyaannya berbobot ini ya. Iya, boleh. Silakan yang mau menjawab. Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Kita punya waktu 20 menit ya, 20 menit dengan video tadi ya. Sudah masih ada waktu berapa menit kurang lebih? Ya, silakan yang mau menjawab. Putu Alicia lagi. Ya, silakan Putu. Pemerintah menerapkan perlindungan pada pohon. Pemerintah menerapkan perlindungan pada pohon dengan caranya bagaimana? Apa sih kalau ada yang nebang gitu dikasih denda atau bahkan dipenjarakan? Dengan peraturan ya, peraturan larangan ya. Hukum. Oke, bagus sekali. Ya, itu salah satu caranya. Ya, dengan pelarangan. Ada denda, ada hukuman ya kalau orang menebang pohon sembarangan begitu ya. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Saya lagi, Pak. Oh, ya. Itu Pak juga membuat poster ajakan untuk tidak menebang pohon sembarangan.
Iya, bagus sekali. Membuat poster lalu beri dipublikasikan alasan. ya. Ya, dipublikasikan kan posternya tentunya ya. Tidak hanya disimpan di rumah. Percuma kalau disimpan di rumah ya. Jadi harus dipublikasikan, ditunjukkan, disebarkan kepada semua orang ya. Tentang poster perlindungan terhadap tanaman ya. Atau bahayanya menebang pohon begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Sangat bagus sekali pertanyaan dan jawaban dari kalian. Apakah ada lagi yang mau menjawab atau mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Ada? Justin, Justin Sen. Silakan, Justin Sen. Bagaimana cara merawat pohon yang baik dan benar? Bagaimana cara merawat pohon yang baik dan benar? Nah, bagus sekali ini pertanyaannya ya. Silakan dijawab oleh teman-teman. Ya, ayo harus berani di sini ya. Harus berani tampil. Jawab saja. Biasanya jawabannya nggak ada yang salah. Benar semua jawabannya ya. Ada? Siapa yang mau menjawab? Bagaimana cara merawat pohon tanaman yang benar, baik dan benar? Putu Alicia lagi. Oh, Irfan dulu ya. Irfan kayaknya mau menjawab. Silakan. Putu, maaf ya. Kita beri kesempatan pada Irfan dulu. Nanti Putu bisa menambahkan. Silakan. Iya Pak, nggak apa-apa. Menyiram pohonnya, Pak. Menyiram pohonnya. Nah, diperjelas menyiramnya dengan apa? Jangan-jangan air panas atau dengan minyak. Dengan ya? air. Ya? Menyiramnya dengan air. Dengan air yang tentu saja nggak panas ya. Kalau panas mati ya tanamannya ya. Nah, menyiram dengan air ya. Menyiram dengan air secara rutin ya. Oke. Atau yang lain menambahkan. Silakan. Saya Pak. Siapa? Argo ya. Silakan Argo. Ya, kayaknya memelas ini ya. Bacanya memelas. Ya, silakan. Argo dulu. Menyiraminya Rajin menyiraminya. Terus rajin memberi pupuk, Pak. Dan rajin memberi pupuk. Secara benar ya, ukurannya juga ya. Kalau pupuknya terlalu banyak juga kepanasan malah mati ya. Iya. Ya, ini ilmu pertanian sebetulnya ya. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih Argo. Feren, silahkan tambahkan. Mau menambahkan atau mau bertanya lagi? Silakan. Kegiatan apa lagi yang harus dilakukan selain menanam pohon untuk mencegah global warming? Kegiatan ini pertanyaan ya, tidak menambahkan ya. Ulangi lagi, Faren. Kegiatan apa yang harus dilakukan selain mencegah global warming? Selain menanam pohon untuk mencegah global warming. Wah, bagus sekali ini ya. Ada yang mau menjawab? Selain menanam pohon tuh untuk mencegah global warming itu apa ya? Global warming itu pemanasan global. Putu, mungkin bisa menjelaskan tambahkan. Silakan Putu. Itu Alicia. Putu Alicia nggak menjelaskan. Ada yang lain? Ayo anak-anak kita aktif, karena kalau kita aktif nanti kita akan dapat reward di akhir semester ya. Saya ingin bertanya Pak. Argo lagi mau menjawab? Tanya mau Pak. Bertanya? Tanya. Coba ini dijawab dulu pertanyaannya. Apa ya? Selain menanam pohon? Melakukan reboisasi ya, itu reboisasi menanam pohon. Nah, yang lain yang selain menanam pohon yang dapat mencegah apa itu? Mengurangi penebangan di hutan. Global warming. Jonathan Sormin. Hutan, Pak. Jonathan Sormin dulu. Penebangan di hutan. Bagaimana? Mengurangi penebangan hutan. Mengurangi penebangan hutan, bagus. Ya, ada lagi mungkin? Pemanasan global itu kan disebabkan karena lapisan ozon yang menipis ya, Nak ya. Ya. Itu kan peran tumbuhan ya. Tapi ada yang merusak
ozon selain kegiatan di luar itu? Ya, cukup. Jangan membuang sampah sembarangan. Baik, anak-anak, Pak Guru jawab aja, bantu jawab ya untuk yang tadi global warming itu. Ya, kita membatasi penggunaan apa itu yang disemprot-semprot itu apa Pak namanya Pak Bu? Yang bisa merusak ozon itu loh. Nah, parfum dan sebagainya, refrigerator itu yang dari kulkas itu. Pestisida. Mengurangi pembakaran hutan. Nah, ya. Pokoknya itu ya, zat-zat yang merusak ozon ya. Menanam tumbuhan lain, Pak. Contohnya bunga. Ya. Baik anak-anak, kesempatan kita hari ini kita dibatasi waktu. Jadi Pak kakak-kakak pembina di sini sangat senang sekali, antusias kalian untuk bertanya, untuk menjawab ya, bagus sekali ya. Nanti akan disimpulkan di bagian akhir ya tentang bagaimana apa pentingnya itu penghijauan, bagaimana cara menanam pohon, bagaimana cara merawatnya ya. Oke, dari kakak pembina kakak cukupkan sampai di sini dulu diskusinya. Kita lanjutkan dengan tetap semangat, kita akan bergembira bersama. Kita akan menyanyi bersama ya. Kita akan menyanyi bersama dan dipandu oleh Kak Clara dan Kak Bunga. Silahkan Kak Clara dan Kak Bunga. Terima kasih anak-anak. Halo, tetap masih semangat ya. Adik-adik penggalang semuanya yang di rumah, masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Seru nggak? Seru nggak hari ini kita membahas tentang apa tadi? Penghijauan. Masih. Setelah kita mendengarkan materinya, kakak-kakak di sini, kakak pembina di sini ada sebuah lagu nih tentang penghijauan juga supaya kita semangat. Nanti setelah ini kita akan mempraktekkan mungkin menanam pohon ya. Nah, ini ada lagunya akan kita play dan semuanya boleh menyanyi bersama-sama, berdiri, boleh berdiri ya. Oke, semuanya berdiri di rumah. Boleh sambil gerak, ikuti gerakannya Miss Bunga, kakak-kakak yang di sini semuanya ya. Lihat teman-teman, bagaimana keadaan hutan kita. Tak ada lagi pohon yang menjadi sumber kesejukan. Ayo teman-teman, kita tanam pohon kembali agar hutan kita tak gundul lagi, agar kita juga terlindungi. Tanpa pohon di bumi kita, banjir bisa terjadi. Tanpa pohon kita tak bisa udara yang sehat. Ayo semuanya ikut nyanyi ya. Nah teman-teman, bagaimana keadaan hutan kita. Tak ada lagi pohon yang menjadi sumber kesejukan. Ayo teman-teman, kita tanam pohon kembali agar kita tak gundul lagi, agar kita juga terlindungi. Tanpa pohon di bumi kita, banjir bisa terjadi. Tanpa pohon kita tak bisa udara yang sehat. Tanpa pohon di bumi kita, banjir bisa terjadi. Tanpa pohon kita tak bisa hirup udara yang sehat. Oke, udah bisa
Gerakannya sudah bisa apa belum? Halo, Belum. mau diulangin sekali lagi atau sudah? Diulangi Ayo. lagi. Mau diulangi sekali lagi kakak-kakak Jangan diulangi semuanya. lagi, Oh ya, sekali lagi ya kita Diulangi kita sekali nyanyikan lagi, Kak. ya. Oke, semuanya dipraktekkan adik-adik semuanya ikut mempraktekkan berdiri. Boleh Ya, berdiri? semuanya tolong berdiri ya. Ya. Biar lebih semangat lagi nih. Biar semangat lagi ya. Yuk, semuanya berdiri ikuti gerakan kakak-kakak pembina di sini. Kameranya yang belum dibuka ya. Biar kakak-kakak pembina bisa melihat, oh berarti ini sudah bisa, sudah semuanya sudah ikut bergerak. Ayo semuanya ikut bergerak dan bernyanyi bersama. Lihat teman-teman, bagaimana keadaan namun kita tak ada lagi pohon yang menjadi sumber kesejukan. Ayo teman-teman, kita tanam pohon kembali agar kita tak gundul lagi dan terlindungi. Tanpa pohon di bumi kita bisa terjadi. Tanpa pohon kita tak bisa udara yang sehat. Oke, sekali lagi ya. Kasihan untuk El. Lihat teman-teman, bagaimana keadaan kita. Tak ada lagi pohon yang menjadi sumber kesejukan. Ayo teman-teman, kita tanam pohon kembali agar kita tak gundul lagi, agar tanpa pohon di bumi kita bisa terjadi. Tanpa pohon kita tak bisa udara yang sehat. Tanpa pohon di bumi kita banjir bisa terjadi. Tanpa pohon kita tak bisa udara yang sehat. Oke, terima kasih banyak anak-anak semua sudah ikut bergerak bersama. Nah, setelah kita gerak-gerak ya, setelah ini kita akan merefleksikan bersama tentang kegiatan kita pada hari ini dan akan dipandu oleh Kakak Tegar. Untuk Kakak Tegar, kami persilakan. Silakan Pak Tegar. Pak Tegar. Terima kasih Kak Clara. Hari ini Kak Tegar akan didampingin oleh Kak Pur di depan. Oke. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Pramuka. Terima kasih adik-adik di rumah. Salam Nah, Pramuka. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah bernyanyi bersama, bergerak bersama, dan kita juga belajar bersama tentang apa itu penghijauan. Semua di rumah kakak harapkan sudah paham bagaimana dan cara merawat dan menanam pohon yang baik dan benar supaya bumi kita terlindungi dengan baik. Nah, hari ini kakak mau tanya, gimana perasaannya? Kalau misalnya senang, berikan reaksinya seperti raise hand ataupun dengan senyuman. Coba dibuka videonya. Oke, raise hand boleh. Oke, semuanya raise hand. Yuk yang lain senyumnya.
love-nya. Diambil gambar kayak gitu. Oke, diambil gambarnya. Oke. Semuanya di nampakkan. Oke, kamera dihidupkan. Kamera. Berikan cintanya, love-nya, senyumnya. Ya. Oke, kamera. Semua kakak-kakak biar bisa melihat di sini. Ada yang terkejut ternyata. Ya, oke, terima kasih. Ada yang belum, Kak? Masih ada yang belum, Kak? Ada lagi? Belum respon ada. Oh ya, ada yang belum respon. Masih Ayo, ada yang belum. berikan reaksinya. Oke, biar kakak-kakak di sini melihat satu persatu. Ya, ini akan diambil gambar, Kak. Nanti Bapak Ibu guru di kelas akan melihat, ya. Nanti akan lihat dari kelas 5 sampai kelas 6. Terima kasih semuanya, Kak. Baik, luar biasa. Setelah kakak melihat respon kalian, luar biasa. Kakak juga ikut angkat jempol kedua-duanya. Ya, terima kasih. Adik-adik yang terkasih, tadi di dalam video disampaikan begitu jelasnya tentang pentingnya penghijauan ini. Nah, kakak ingin tanya pada kalian, hal apa yang kira-kira dapat kalian lakukan secara nyata pada diri kalian sendiri untuk menjaga lingkungan di sekitar kalian, untuk melestarikan lingkungan kalian, agar lingkungan yang ada di sekitar kalian itu tetap lestari. Hal apa yang dapat kalian lakukan secara nyata? Ada Tidak yang mau membuang berpendapat? pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan. Tolong tuh jari. Raise hand. Berikan raise hand-nya. Ya, itu Kak. Apul, ya, siapa? Sarah. Banyak. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul ya, Kak ya? Oke, betul. Luar biasa, bagus. Ada lagi yang berpendapat yang lain? Mengikuti kerja bakti. Menanam bunga. Tidak menebang pohon secara ilegal. Oh iya. Secara ilegal. Dek, perhatikan, tidak menebang. Jangan mencemari lingkungan. Tidak menebang, tidak mencemari lingkungan. Tidak boleh membakar hutan. Tidak boleh membakar hutan. Yang ada di sekitar kalian. Menanam hutan gundul, Pak. Apa, Dek? Menanam hutan yang gundul. Oke, menanam hutan yang gundul dengan istilahnya apa itu, Dek? Reboisasi, ya. Istilahnya reboisasi. Oke, yang lainnya mungkin masih ada? Menanam pohon. Melestarikan hutan. Melestarikan itu yang ada di secara umum ya. Sekarang yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah kita. Di sekitar lingkungan. Sekitar lingkungan ada? Menanam apa, Dek? Tanaman. Menyiram tanaman sampah sembarangan. Satu, menyiram tanaman, betul ya. Jadi merawat tanaman. Merawat tanaman dengan cara menyiram tanaman, lalu merawat cara memberi pupuk tanaman, betul. Bercocok tanam. Memberi pupuk. Dengan cara memberi pupuk dengan Naruh di bawah matahari. Rusak tanaman, Pak. Oke, baik. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Oke, sekarang dengarkan. Tadi ada yang menyebutkan dengan cara menanam pohon, dengan cara menyiram pohon yang ditanam, dengan cara memberi pupuk yang ada, pohon-pohon yang sudah ada diberi pupuk. Ada juga dengan cara yang membawa ke tempat sinar matahari. Gitu ya tadi ya. Kenapa kok dibawa ke tempat yang kena cahaya? Karena biar subur. Iya betul, agar tanaman itu tadi bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, tadi satu pohon, kalau kalian dengarkan tadi, kalian perhatikan dalam video, satu pohon bisa menghasilkan 1,2 kilogram oksigen ya, yang digunakan oleh manusia, oleh hewan yang lainnya juga di dalam pernapasan. Karena pohon itu merupakan pabriknya oksigen. Gitu ya. Maka kalau kalian ikut berpartisipasi menanam pohon, maka kalian juga ikut berpartisipasi dalam
menghasilkan oksigen itu ya. Jadi luar biasa. Mulai sekarang setelah kita kegiatan pada hari ini, kakak harapkan setiap anak kalian berperan untuk ambil bagian di dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kalian. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu bentuk nyata. Jadi sampah hendaknya ditaruh di tempat sampah, tidak boleh asal sebuang. Terus ada tanaman, jangan sampai kita biarkan tanaman itu mati karena kekeringan. Kita siram. Mungkin perlu kita pupuk. Nah, untuk bagaimana caranya kalian menanam nanti akan dijelaskan oleh Kak Citra. Atau baik, silakan Kak Citra untuk menjelaskan pada adik-adik, biar adik-adik ini lebih paham, gitu ya Kak ya? Ya, bagaimana cara adik-adik berikut peran serta di dalam menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon. Dan ini juga nantinya sebagai tugas-tugas kalian yang akan dinilai oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Gitu ya Kak ya? Ya Kak. Ya, oke. Baik, Kak Citra silakan. Oh, ya. Ya baik adik-adik, setelah tadi kalian melakukan kegiatan tanya jawab, berdiskusi, lalu juga sudah menyaksikan video, bernyanyi bersama, maka untuk kegiatan aksinya atau tindak lanjutnya itu adalah kalian bisa lihat di layar kalian. Sudah muncul ya, sudah tampil. Yaitu aksinya adalah menanam dan merawat pohon. Jadi nanti masing-masing dari kalian dapat melakukan kegiatan yang dilakukan bersama dengan keluarga kalian di rumah. Boleh itu bersama ayah, atau ibu, atau kakak, adik, atau saudara kalian yang lainnya yang ada di rumah. Nah, untuk kegiatannya kalian bisa memilih salah satu dari kegiatan berikut. Pilihan yang pertama adalah apabila di rumah kalian ada bibit pohon yang masih berada di polybag dan sudah siap untuk dipindahkan ke tanah, maka tugas kalian adalah memindahkan bibit pohon tersebut ke tanah yang ada di halaman rumah. Lalu jangan lupa setelah dipindahkan, jangan lupa untuk dirawat, yaitu dengan cara memberikan pupuk dan juga menyiraminya secara teratur. Lalu pilihan yang kedua adalah merawat pohon yang ada di halaman rumah dengan cara mencangkul tanah di sekitar pohon menggunakan cangkul kecil, membersihkan tanah dan mencabut rumput liar yang ada di sekitar pohon tersebut, memberi pupuk dan menyiramnya dengan secara teratur. Jadi pilihan kedua ini dapat kalian lakukan apabila kalian di rumah tidak punya bibit pohon ya. Kalian bisa merawat pohon yang ada di halaman rumah kalian. Boleh itu misalnya ada pohon mangga, atau pohon beringin, atau pohon trembesi. Nah, silahkan kalian rawat. Lalu setelah itu, kalian berpose bersama dengan pohon yang ditanam atau dirawat dengan mengenakan seragam pramuka. Ya. Nah, kirimkan foto ketika awal menanam pohon atau merawat pohon tersebut. Lalu kirimkan juga foto setelah setengah bulan kemudian. 15 hari kemudian kalian foto kembali dengan tanaman yang sudah ditanam atau kalian rawat. Lalu nanti fotonya dijadikan satu ya. Dijadikan satu, dibuat sebuah kolase. Lalu nanti fotonya dikirimkan ke link Google Form. Nanti akan dibagikan oleh kakak-kakak yang kakak-kakak pembina ya. Atau diberikan oleh wali kelas, nanti akan dibagikan itu ya. Jadi foto ketika awal menanam dan foto setelah setengah bulan kemudian. Jangan lupa untuk mengenakan seragam pramuka. Nah, fotonya dijadikan satu, dibuat kolase. Nah, karena kalian tadi sudah aktif, sudah aktif dan juga semangat, untuk kegiatan pramuka ini juga ada rewardnya ya.
rewardnya itu nanti akan dibagikan saat akhir semester. Nanti kakak-kakak pembina akan memilih 5 siswa untuk setiap kelasnya. Nah, gimana cara mendapatkan rewardnya? Caranya adalah kalian aktif mengikuti kegiatan pramuka dan mengirimkan tugasnya sesuai dengan perintah. Jadi mengirimkan tugasnya tidak asal-asalan. Nanti kakak-kakak pembina di sini akan memilih 5 siswa yang aktif dan mengirimkan tugasnya sesuai perintah. Seperti itu ya. Siap untuk melaksanakan aksinya? Siap. 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 Oke, sip. Untuk selanjutnya, untuk kita akan mengakhiri kegiatan pramuka pada hari ini. Saya serahkan ke Kak Mardi. Terima kasih Kak Citra. Terima kasih adik-adik semua. Masih semangat? 3 kali tepuk pramuka. Ya, kita nyanyikan lagu himne pramuka, lalu kita tutup dengan doa. Kami jadi pandumu, kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kuku Dharma Dharma Kuku Baktika agar jaya Indonesia tanah airku, kami jadi pandumu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah menciptakan alam semesta untuk manusia, untuk kesejahteraan kami semua. Kami harus merawatnya, kami harus menahan diri untuk tidak serakah, karena alam semesta ini untuk kesejahteraan kita bersama. Marilah kita bersama-sama menciptakan kejayaan Indonesia agar selalu kita berbahagia, sejahtera, bersama-sama semakin hari sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang dan kita akan melakukan kegiatan untuk selanjutnya di rumah kita masing-masing. Ya. Salam pramuka. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sayonara. Sampai berjumpa lagi. Sayonara. Sampai jumpa adik-adik di pertemuan yang akan datang. Buat apa? Buat sayonara. Bisa itu tak ada gunanya. Buat apa? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Sayonara. Foto dulu ya. Udah keluar semua. Masih foto dulu ya untuk terakhirnya. Ya. Dulu. Siap. Tolong dibuka kameranya agar semua nanti terekam untuk fotonya. Nah, kalau nggak terekam nanti nggak dapat ini ya.
Oh, mundur berarti ya. Suruh foto rawat tanaman. Kalau ada bibit ya Satu. ditanam. Ya, kameranya dihidupkan. Yuk. Berdoa. Kesembuhan. Yuk. 1, 2, semuanya bergaya. 3. Oke. Slide 2. Oke, 1, 2 siap. 1, 2 bergaya. 3. Oke, berikutnya slide 3. Semua kamera hidupkan dulu semuanya. Kameranya semua dihidupkan dulu. Ayo ditunggu semuanya slide 3. Felicia, Evelyn, Hani, Janeta, yo, Juan, Stefani, Zahra, yuk semuanya yuk dihidupkan kameranya. Teodorik, Ferdian, Felicia Simomora, Ale, Vincent, Theo, Helen. Yuk. Yuk, 3. Yuk bergaya semuanya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Slide 4. Akhir. Yuk semuanya dihidupkan. Yuk. Yuk. Udah. On kamera 3, 2, 1. Bergaya. Ya, terima kasih semuanya. Dadah.